Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kurang baik, Ibu. Wah, kurang baik. Sebelumnya apakah suara saya terjelas dengan baik? Terdengar dengan baik? Terdengar jelas, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya, Mbak bisa rileks sebentar ya. Saya mau menyiapkan dokumen Mbak. Baik, Ibu. Oke, udah. Terima kasih ya Mbak. Saya harap Mbak juga di posisi yang nyaman dan aman ya Mbak, dengan jaringan yang stabil. Iya, Ibu. Oke, baik. Eh, Bagaimana ya, kalau boleh tahu Mbak berasal dari mana ya? Saya berasal dari Rembang, Jawa Tengah, Ibu. Oh, dari Rembang. Wah, Jawa Tengah ya. Saya posisinya di Batam. Jauh juga kita ya, Mbak ya? Iya, ternyata jauh ya, Bu. Beda pulau. Iya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih ya, Mbak, sudah mau bergabung dalam sesi konseling ini. Sesi konseling ini dibawa saya selama sesi konseling ini saya akan mendampingi Mbak dan saya di bawah naungan Bapak Rido sebagai atasan saya. Saya mengucapkan terima kasih juga karena Mbak sudah bergabung di konseling ini untuk bercerita mungkin begitu. Eh, Kalau saya boleh tahu apakah benar ini dengan Mbak Vivi Aulia Puspitasari? Iya, Bu, benar. Oh, baiklah. Boleh saya panggil Mbak Aul atau Mbak Vivi? Biasa saya dipanggil Aulia, Ibu. Oh, dipanggil Aulia. Baiklah, Mbak Aulia. Perkenalkan, nama saya Doras Juwita Siregar. Mbak Aul boleh manggil saya, biasa saya dipanggil Doras. Saya yang akan mendampingi sesi konseling ini. Saya akan membacakan kode etik yang ada selama sesi konseling ini. Saya akan mengatakan kepada Mbak bahwa sesi konseling ini Mbak boleh bercerita apapun yang membuat hati Mbak gundah gulana atau yang Mbak ingin katakan boleh. Tetapi jika itu bersifat privasi, Mbak boleh merahasiakannya. Dan jika nantinya ada pihak ketiga atau keluarga Mbak yang membutuhkan data rahasia Mbak, saya akan meminta izin kepada atasan saya, Bapak Rido, untuk memberikan informasi tersebut. Apakah Mbak setuju dan memahaminya? Baik, Ibu, saya setuju dan saya memahami Oke, kode etik baiklah. tersebut. Iya, baiklah Mbak. Kalau pastinya Mbak ada dorongan dong untuk datang ke sini. Kalau boleh tahu, eh, Mbak ingin bercerita apa ya sehingga Mbak datang ke sini? Jadi begini, Ibu, selama kuliah daring ini atau kuliah online ini, saya itu sering merasa bingung, pusing, karena waktu dan tugas kuliah itu sangat banyak. Terus waktu deadline juga mepet. Saya juga tidak bisa mengkondisiin kondisi di rumah dengan kondusif seperti itu, Ibu. Jadi itu membuat saya bingung gitu. Oh, berarti Mbak sekarang sedang merasakan kebingungan ya dengan kondisi saat ini. Iya, Ibu. Saya merasa bingung harus bagaimana mengatur waktu saya sebagai mahasiswa dan sebagai anak ketika saya di rumah seperti itu, Ibu. Kan semester sekarang masih kuliah daring, semester 5 itu tugas sangat banyak-banyaknya, terus waktu deadline juga begitu mepet, jadi saya agak susahan gitu, Ibu. Oh, tadi Mbak mengatakan bahwa Mbak tadi seorang mahasiswa ya? Iya, Ibu, saya Oh, seorang mahasiswa. semester berapa ya Mbak tadi? Kalau saya kurang jelas tadi semester berapa Mbak? Saya kebetulan masih semester 5, Ibu. Oh, semester 5.
Kuliah di mana ya, Mbak? Iya, saya sendiri kuliah di Universitas Mercu Buana, Ibu. Oh, Mercu Buana. Oh, berarti dari Rembang merantau ya ke Mercu Buana di Jogja ya? Iya, Ibu, benar. Saya Wah, mahasiswa rantau. wah, salut. Berarti sekarang posisi Mbak ada di rumah ya? Iya, Atau di Ibu. kos? Itulah yang membuat saya agak bingung gitu. Oh, berarti Mbak saat ini sedang di rumah, sambilan kuliah online, sambilan juga mengerjakan pekerjaan di rumah. Begitu ya, Mbak ya? Iya, Ibu, bukan itu sih, lebih ke kayak bantu orang tua gitu, Bu. Sebagai seorang anak ya, seperti itu. Ya, oh. Saya juga pernah merasakan seperti itu kok, Mbak. Waktu itu saya juga pernah mengalami kuliah online. Saya harus membantu orang tua saya di rumah, saya harus mengerjakan tugas gitu. Berarti kita mengalami hal yang sama, yaitu kita bingung harus menduluankan tugas yang mana. Begitu ya, Mbak ya? Sehingga buat kita Iya, stres, Ibu. tugas, terus membuat kita Iya, benar, Ibu. deadline juga ya, Mbak ya? Tadi kalau nggak salah Iya, dengar. itulah, Bu. Waktu deadline tuh, aduh, sehari, 2 hari. Mana semua dari hari Senin sampai hari Jumat itu kita ada terus tugas. Iya. Saya juga pernah kedatangan di sesi konseling ini juga seorang mahasiswa semester 5. Katanya juga begitu, semester 5 itu masa yang mengkerucut ya Mbak ya. Saya juga pernah mengalaminya. Katanya sulit-sulit tugasnya, banyak-banyak deadline-nya. Begitu ya Mbak ya. Iya, Ibu, benar sekali, Ibu. Jadi selama Mbak semester 5 ini, bagaimana cara Mbak menghadapinya situasi ini? Nah, itu dia, Bu. Itu yang membuat saya merasa bingung karena saya itu merasa tugas itu banyak, terus deadline juga mepet, tapi kondisi situasi di rumah terkadang jaringan juga aku terkendala, apalagi rumah saya di Rembang gitu ya, Bu. Terus apa, mengumpulkan mood buat belajar itu agak kesusahan gitu, karena tiba-tiba ketika saya mau belajar ada adik ketok pintu lah, entar ibu ketok pintu, entar nggak tahu-tahu mati lampu atau dan lain sebagainya. Itulah Ibu yang aku merasa kesal gitu. Oh, berarti problemnya selain karena jaringan, adik mengganggu gitu ya Mbak ya. Memang biasanya kalau yang online ini begitu. Kalau jaringan, kalau nggak mengganggu, itu sih biasanya yang ketika orang konseling juga mereka mengatakan seperti itu. Itu juga tidak bisa kita hindari ya Mbak ya. Apalagi yang namanya jaringan, cuaca buruk mengakibatkan wifi mati juga ya Mbak ya. Iya, benar sekali. Apalagi kalau udah mepet nih deadline-nya gitu kan. Tiba-tiba kita udah ngerjain, eh mood udah terbentuk, jaringan yang tidak bisa terkoneksi. Aduh, itu kayak pengen marah jadi gak maksimal gitu aku yang mau ngerjain tugas gitu, Ibu. Oh, begitu ya Mbak ya. Jadi biasanya kalau sudah ada mood mengerjakan, tahunya karena jaringan gitu. Berarti selama proses tugas-tugas itu, Mbak sering melakukan secara deadline ya Mbak? Atau pernah mengerjakan di luar dari batas deadline? Atau misalnya lebih cepat prosesnya begitu? Atau Kayak keseringan? kalau kalau aku sih kayak mau ngerjain ini sebelum deadline itu mepet gitu, tapi tiba-tiba entah keluarga adik ngetok pintu, entah ntar apa, kayak harus ngumpulin mood dan melihat situasi dan kondisi udah kondusif apa belum, seperti itu sih, Ibu. Iya, oh begitu toh Mbak. Berarti biasanya langkah apa ya Mbak yang Mbak buat sehingga Mbak bisa mengerjakan tugas itu hingga semester sekarang ini selama kuliah online?
Mungkin saya mengerjakan tugas itu ketika sudah jam 10, mungkin kondisi dan situasi di rumah sudah hening, baru saya mulai mengerjakan agar pikiran tenang. Kok situasi mereka orang rumah sudah pada tidur, seperti itu sih Bu, saya menjalani agar bisa fokus gitu. Berarti itu cara terbaik Mbak ya selama ini mengerjakan tugas di atas jam 10 malam. Gitu ya Mbak ya? Iya Ibu, iya Hmm. benar. Apakah selama kondisi ini Mbak pernah menceritakan ke teman atau ke orang tua sehingga bisa mendapat bantuan dari mereka begitu atau pengertian dari mereka? Sebenarnya kalau udah menceritakan, tolong jangan diganggu ini waktu mengerjakan tugas seperti itu dan ini. Tapi kan namanya terkadang lupa atau gimana ya Bu. Jadi kayak kurang kondusif gitulah. Tapi kalau saya menceritakan ke teman, saya enggak. Karena mungkin saya lebih ke nulis sih Bu, kayak nulis apa yang aku rasain sekarang, seperti itu Ibu. Oh, begitu tuh. Berarti Mbak sudah menceritakan ke orang tua, tetapi terkadang kondisi tidak bisa diganggu ya Mbak ya. Kalau menceritakan ke teman juga tidak mungkin, karena persepsi setiap orang berbeda, begitu ya Mbak. Jadi Mbak memilih Betul, Ibu. menulis puisi gitu ya Mbak. Berarti Iya, banyak dong benar. karya-karya Mbak di dalam buku Mbak itu puisi-puisi. Apakah Mbak pernah mengikuti lomba-lomba puisi-puisi tersebut begitu? Kalau lomba sih dulu sering ibu saya ngikutin apa yang saya tulis seperti itu. Tapi kalau sekarang lebih ke pribadi, kayak menikmati pribadi dulu gitu. Oh, begitu. Mbaknya hebat, bisa menulis puisi, terus itu diterbitkan gitu. Berarti Mbak punya bakat ya di dalam puisi. Alhamdulillah Ibu. Boleh dong kapan-kapan kalau kita ketemu, saya main ke Rembang atau Mbaknya main ke Batam, bisa saya mendengar Mbak membacakan puisi. Iya deh, boleh Bu. Kapan ya saya buatin puisi buat Ibu yang luar biasa ini. Iya, makasih ya Mbak. Jadi apa harapan Mbak selama sesi konseling ini nantinya? Saya mengharapkan eh, saya tahu gitu, saya harus bersikap bagaimana. Seperti itu sih, Bu, menghadapi situasi dan kondisi yang terkadang nggak kondusif gitu. Berarti Mbak mengharapkan dan bisa mengontrol ya Mbak ya, lebih ke mengontrol emosi, terus cara supaya selama perkuliahan online juga Mbak bisa mengerjakan begitu ya Mbak ya. Betul, Berarti Ibu. setelah Mbak datang ke atau mengikuti sesi konseling ini, perasaan apa yang sedang terjadi sekarang? Apakah lebih baik atau tetap merasakan emosi yang menggebu-gebu seperti sebelum datang, Mbak? Setelah sesi konseling ini berlangsung, saya merasa sedikit lebih lega. Mungkin karena saya mendapatkan feedback dari apa yang saya ungkapkan, terus ada yang mendengar, terus memberikan arahan, saya harus seperti apa. Alhamdulillah sudah lega sih Ibu dari sebelumnya. Oh, begitu, Mbak. Berarti Mbak hanya memerlukan teman cerita ya, Mbak, saat ini. Baiklah, Mbak, sesi konseling kita sepertinya akan berakhir. Apakah ada hal yang ingin Mbak ceritakan lagi? Karena Mbak memiliki waktu 5 menit lagi. Sepertinya sudah Ibu. Sudah ya Mbak ya. Kalau begitu, saya mengucapkan terima kasih Mbak sudah bergabung di sesi konseling ini. Saya harap kedepannya Mbak bisa mengontrol emosi Mbak. Dan jika ada kesempatan di lain waktu, kita bisa bertemu lagi, bisa bergabung lagi di sesi konseling ini. Saya mengucapkan terima kasih dan
Saya minta maaf jika terjadi kesalahan dalam perkataan saya. Saya mengucapkan selamat berproses ya Mbak selama semester 5 ini hingga nanti bisa wisuda di semester 8. Amin. Oke Mbak, Amin. Terima kasih, Ibu. ya terima kasih kembali. Saya tutup ya Mbak sesi konseling ini. Terima kasih. Terima kasih, Ibu.